Ya, pertama saya mau jelaskan bahwa sebenarnya pembicaraan tentang rancangan undang-undang perampasan aset ini bagi kami di periode ini di DPR itu sudah berlangsung sejak awal periode ini sebetulnya, ya. Dan saya juga tahu bahwa di pemerintah juga ada tim di Kementerian Hukum yang juga sering membahas ya tentang bagaimana supaya kita bisa menyesuaikan dengan sistem hukum kita yang tidak mengenal pembuktian terbalik, terus kemudian bagaimana supaya kalaupun jadi undang-undang ini bisa efektif, tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak atau kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi itu sebetulnya bergulir selama ini, sampai pada kesimpulan kemarin kita akhirnya mendorong supaya diselesaikan dulu undang-undang KUHP, baru nanti kemudian dibahas. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting adalah kita menempatkan bahwa undang-undang ini kalau nanti sudah menjadi undang-undang ya, perampasan aset ataupun apapun lah namanya nanti, ini adalah bagian dari kita berupaya secara serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Oke. Jadi artinya undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi sudah ada, ya ada Tipikor, ada TPU, tapi kita lebih memperkuatnya lagi dengan ini. Nah, sehingga memang harusnya ini menambah kekuatan atau nilai positif ya, bukan menjadi hal-hal yang kontraproduktif atau malah yang negatif terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita kemarin menetapkan pada tanggal 9 September itu setelah melakukan ya tadi ya kajian situasi. Pertama kita cek teman-teman di Komisi 3 pembahasan undang KUHP itu sudah hampir selesai, mungkin sekitar mungkin bisa diselesaikan di akhir masa sidang ini. Oke. Ya, dan kemudian momentumnya ketemu dengan apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa atau masyarakat kemarin dalam tuntutan 17+8 itu. Ya. Nah, itu yang saya kira kemarin pada akhirnya kita putuskan ya, sehingga sekarang masuk di dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Ya, tentu kita setuju ya ketika seseorang atau kelompok orang setelah dibuktikan dan kemudian dinyatakan ya bersalah oleh peradilan kita, di mana mereka itu mengambil atau merugikan negara, tentu kemudian harus dikembalikan dan kemudian harus ada efek jera ya. Apakah kemudian nanti itu yang akan kita bahas. Apakah itu dimiskinkan dan proses pemiskinannya seperti apa gitu ya. Dan itu kan juga harus didetailkan nanti. Nah, kemudian yang kedua tadi yang saya sebut misalnya bisa jadi kontraproduktif itu adalah apabila undang-undang ini kalau tidak diatur secara detail dan kemudian kita tidak memperkuat aparat-aparat penegak hukum yang akan menggunakan atau yang kemudian menjadi melakukan tindakan terhadap tindak lanjut dari undang-undang ini, yaitu tidak disalahgunakan ya, tidak menyasar kepada orang-orang yang memang mungkin tidak terbukti melakukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh kemudian menggunakan semua perangkat atau instrumen hukum termasuk undang-undang ini untuk proses kriminalisasi misalnya, atau kemudian menyasar kepada orang-orang yang ya memang tidak melakukan tindak pidana ya kemudian terkena dan seterusnya lah. Jadi memang ini harusnya tepat sasaran, kemudian kerugian negara yang diambil harus dikembalikan kepada negara. Itu saya kira nanti yang akan lebih di depan untuk menjadi substansi dalam pembahasan undang-undang ini. Ya. Iya, saya kira kalau misalnya adanya kekhawatiran penyelewengan ya, tidak hanya ke politik atau kemudian pada orang-orang atau yang terindikasi sebagai kekuatan politik saja ya, tapi juga bisa menyasar kepada masyarakat biasa saja. Nah, itu yang kita harus antisipasi. Saya kira tadi bagus ya masukan yang disampaikan oleh Mas Zainur Rahman itu, bahwa nanti saya kira dalam undang-undang ini harus diatur tadi pertama soal akuntabilitas ya, atau mekanisme akuntabilitasnya. Jadi sebelum ada tindakan-tindakan perampasan atau pengambilan aset itu yang memang harus dikoordinasikan dengan
peradilan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah memang tidak boleh ada satu instrumen atau lembaga aparat hukum yang betul-betul absolut kewenangannya atau kekuasaannya ya, sehingga memang tidak bicara tentang dari hulu ke hilir. Nah itu yang saya kira juga bisa mengantisipasi tidak terjadinya adanya penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Oke, sekarang saya beranjak ke pembahasan penyitaan aset, mekanismenya ya, mekanisme penyitaan aset sendiri. Dari DPR sendiri apakah ada dukungan khusus terhadap mekanisme penyitaan aset yang dimiliki dari hasil korupsi, benar-benar didapatkan dari hasil korupsi? Karena bisa saja ini menyasar kepada pihak-pihak yang sebenarnya punya harta tapi bukan dari hasil korupsi, Bang Doli. Nah itu dia, itu yang saya kira juga menjadi salah satu kehati-hatian ya, terhadap penyitaan. Dan tadi ya dikaitkan dengan soal pemiskinan itu, Ya. Di mana pada kita bisa menempatkan posisi dimulai darinya proses pemiskinan dan terhadap waktu yang seperti apa, ya kan? Nah ini yang menurut saya juga nanti akan menjadi pembahasan serius. Nah jadi kalau misalnya secara substansi saya tidak atau belum bisa menyampaikan ya, karena kan kita baru mulai. Walaupun saya katakan tadi secara umum kita sudah mulai diskusi lepas ya selama ini di teman-teman DPR, beranjak dari rancangan undang-undang yang dulu pernah disampaikan oleh pemerintah sebetulnya. Nah tentu itu juga harus kita update, harus kita sesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang sekarang, dan kemudian tadi isu-isu yang mengemuka supaya memang undang-undang ini on the track ya. Poinnya adalah untuk membantu mensukseskan rencana kita untuk memberantas korupsi ya, dan kemudian kekayaan negara itu yang memang bukan kepada haknya yang diberikan, itu dikembalikan kepada negara untuk dikembalikan kepada kepentingan rakyat bangsa dan negara kita, kira-kira begitu. Oke.